tentang kemerapan dan bunyiku riuh terdengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabul ku rindukan melihat Engkau Tuhan yang benar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan, terdengar bunyi guruh, Tuhan selalu memberkati setiap kita. Saya mohon Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu, Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, pakai dia sebagai alat-Mu, Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami sampai awal dari pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Hendra Winata. Kita angkat pujian, terpujilah Allah. Pujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, datang pada Allah. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar oleh darah Yesus yang tak berjemar. Orang yang terhina dijanjikannya
apabila percaya diampuninya. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasihnya. Sungguh besar rahmat serta kasihnya. Damailah hatiku karena anaknya. Kelak hatiku amatlah bersenang memandang Yesus dalam surga terang. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasihnya. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasihnya, karena Tuhan telah menyerahkan anaknya untuk membebaskan setiap kita orang percaya. Oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang tidak tercemar, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita lanjutkan sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah sabdanya. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita sampai ke rumah Bapa di surga. Karena itu setiap kita orang percaya memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Saya serahkan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan hambanya. Bapak. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan,
kalau pada petang sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mengundang kami. Tuhan memberikan kerinduan kepada kami untuk boleh bertemu satu dengan yang lain, terutama di dalam kasih Kristus Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini, sehingga kami betul-betul harus memanfaatkan kesempatan yang indah ini yang dunia tidak memberikan kecuali hanya di dalam nama Yesus. Sungguh kami kagum punya Allah seperti Engkau, Allah yang berperkara luar biasa dalam hidup kami, Allah yang mengangkat kami dari yang tidak berharga menjadi berharga, yang hina Kau angkat menjadi mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada petang hari ini, seberapa kami yang berkumpul atau seberapa yang mungkin belum ada dan belum ikut dengan kami serahkan seluruh rangkaian acara pada sore hari dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Kau lihat setiap hati dan pribadi kami masing-masing Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Kiranya Kau taburi hati-hati kami dengan firman-Mu, sehingga firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, terutama dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, sampaikan ya Tuhan dengan jelas, sehingga kami boleh mengerti firman itu dalam kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh memiliki iman yang hidup. Karena iman yang hidup yaitu iman bukan teori, tetapi langsung mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang siap sambut firman ini, mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, shalom. Lambaikan tangan Anda kalau Anda hari ini rindu dan haus akan firman Tuhan. Percaya, hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada dalam hati kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, mungkin ada juga yang belum kenal, tapi mungkin juga sudah kenal. Nama saya Gunawan. Saya mungkin yang paling tua. Saya hari ini umurnya baru 78 tahun. Tapi tetap semangat. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita ini ada berkat, ada sukacita. Itu yang membuat kita semangat dan sehat selalu. Saudara-saudara, hari ini kita bisa melihat nuansa merah-merah akan dimulai nanti jam 6 sampai besok. Dan itu adalah satu nuansa yang menjadi nuansa tradisi bagi orang-orang Chinese di mana saja berada, yaitu Hari Raya Musim Semi, di mana saudara-saudara tahu bahwa Xinjia, tahun baru itu adalah satu peristiwa di mana meninggalkan musim gugur menuju musim semi. Disitulah satu pengharapan yang baru untuk kelompok-kelompok komunitas Chinese, ya. Tidak ada salahnya sedikit supaya saudara juga mengerti sekalipun tidak ikut, ya. Kalau Pak Mingguan pasti ikut. Nanti paling penting nanti beliau kirim angpau buat saya. Bagaimana Pak Mingguan? Ya. Ya, saudara-saudara, tahun ini dikenal oleh orang-orang tertentu dari komunitas mereka, tahun naga, Long Nian, tahun naga, Lung naga, Nian itu tahun, ya. Di situ mereka selalu mengucapkan Xinian Kuai Le, selamat tahun baru. Wan Serui, semoga segala hal sesuai dengan harapan kita. Senti Jian Kang, saudara-saudara, Senti Jian Kang itu semoga kita sehat, badan sehat selalu. Jin Xiang Sejeng, semoga keinginan menjadi buah kenyataan. Jading Singfu, jading itu rumah tangga. Singfu itu adalah keluarga yang bahagia. Long Nian Taji, semoga beruntung di tahun naga. Gong Sifat Joy, semoga mendatangkan kemakmuran lebih banyak lagi. Saudara-saudara, ini sekedar hanya sebagian kecil supaya asal tahu saja bahwa ini bukan sebuah iman atau kepercayaan, tapi sebuah tradisi yang dilakukan beribu-ribu tahun oleh golongan-golongan daripada komunitas Chinese, ya saudara-saudara.
kita tahu bagaimana di dalam rumah itu kalau ada mereka masuk, pasti ada tulisan stiker full. Full itu artinya ya kemakmuran, ya. Kemudian mereka biasa bagi-bagi angpau. Angpau ya. Angpau itu biasanya berisi uang dan itu biasanya diberikan untuk anak-anak. Angpau tidak diberikan untuk yang tua-tua, untuk anak-anak. Itu istilahnya supaya supaya mereka itu dijaga dari sial dan nasib buruk. Itu kebiasaan mereka ya. Makanya ada juga pakai baju merah, pasang petasan untuk mengusir kuasa jahat dan mengusir nasib yang buruk. Itu saudara-saudara asal tahu. Dan ada beberapa pantangan yang sungguh-sungguh mereka itu tidak lakukan. Yang pertama, jangan menagih dan ditagih hutang. Hutang harus dilunasi sebelum tahun baru Imlek. Kemudian hindari makan bubur atau makanan yang pahit, karena simbol mereka itu sesuatu yang manis, ya. Awali tahun baru dengan sesuatu yang manis. Nah itu loh. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke orang Chinese yang mengadakan satu acara ya Imlek, pasti mereka kita kasih permen, kasih yang manis-manis, saudara-saudara ya. Juga jaga tutur kata kita, ya. Itu sudah berlaku bagi kita, apa yang diteladani oleh 1 Timotius 4 ayat 12, jaga mulut, jaga perkataan kita. Sama, ini ada bagiannya. Tidak boleh, jangan potong rambut, itu nggak boleh pantangan untuk mereka. Tidak boleh menyapu rumah, bahwa percaya mereka itu kalau nyapu rumah, rezeki ikut tersapu. Ya, tidak boleh memecahkan piring, gelas, dan piring, saudara-saudara. Ya, jadi saya tidak akan memperpanjang. Tapi paling tidak asal saudara tahu sebagai supaya mengerti sebagian tentang makna daripada tahun baru Imlek, yaitu sebuah kepercayaan, sebuah tradisi, bagaimana mereka itu mengucap syukur bahwa musim gugur berlalu menuju musim semi, itulah tahun baru yang hari ini dirayakan oleh orang-orang daripada etnis Tionghoa. Saudara-saudara, ini kita akan masuk ke dalam pembahasan firman seperti yang tema sudah saya berikan, yaitu kita ingin membawa satu tema berharga di mata Tuhan. Tolong Pak Mingguan bisa dibacakan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 Pak Mingguan. Yohanes 1 sampai 7. Ini tugasnya Pak Mingguan yang baca ya. Halo? Pak Mingguan? Ya, Pak. Nah, tolong dibaca Pak Mingguan. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Berikutnya orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang membuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhilah dirimu dalam kolam Siloam. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu
Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Amin. Saudara. Kita akan bersama-sama membaca khususnya ayat yang ketiga ya. Kita mulai membaca ayat yang ketiga saja. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah. Saya tekankan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Amin. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya melayani di satu komunitas gereja tunanetra di sekitar Meruya. Pak Mingguan sudah pernah ke sana belum, Pak Mingguan? Sudah, Pak. Halo? Sudah. Kenapa suaranya Pak Mingguan tidak kedengaran ya? Sudah, Pak. Halo? Apakah suara saya didengar jelas? Kedengeran, Pak. Suara Bapak kedengeran jelas. Halo Pak Mingguan. Ya. Halo Pak Mingguan. Suaranya Pak Mingguan tidak terdengar. Terdengar kok. Jadi saudara-saudara, bagaimana Pak Tarjo? Suara saya jelas? Jelas. Jelas Pak Gunawan, Pak Komingguan juga jelas. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu saya melayani di gereja komunitas gereja tunanetra. Ya, saudara-saudara. Dan pada waktu itu saya menyanyikan sebuah lagu. Ya, ini lagunya. Ya, saudara bisa dengarkannya. Ini saya yang bawakan lagu untuk mereka. Halo. Tidak ada suara yang masuk. Tidak kedengaran sama sekali. Bagus. Halo Pak Mingguan, mana suaranya Pak Mingguan? Bagus, Pak. Tidak ada suaranya Pak Mingguan. Itu Opung suaranya terbuka, Opung. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Hoy tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Hoy tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
tengo miedo a perderte después. Ada yang tahu lagu ini, saudara-saudara? Pertama dinyanyikan oleh siapa? Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Saudara-saudara, ada yang tahu lagu ini, saudara-saudara? Lagu Itali. Lagu ini dinyanyikan oleh seseorang. Pada waktu saya nyanyikan di kelompok mereka itu, saya menjelaskan. Saya tidak berbicara tentang lagu dan maknanya. Tetapi saya menjelaskan siapa penyanyinya. Penyanyinya adalah Andrea Bocelli. Andrea Bocelli adalah seorang penyanyi yang terkenal di dunia. Tapi lebih lagi kita ketahui Andrea Bocelli adalah penyanyi yang matanya tunanetra alias buta. Sama seperti mereka yang saya waktu itu layani di komunitas Jemaat Gereja Tunanetra, saudara. Jadi hanya sebuah lagu yang saya nyanyikan itu memberi pemahaman bagaimana seseorang yang buta itu berharga di mata Tuhan. Berharga menjadi berkat. Saudara-saudara, jadi seperti ini yang saya sampaikan kepada mereka supaya mereka itu sadar. Sekalipun mereka itu buta, mereka tidak bisa melihat. Tidak apa-apa. Tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Tapi mata rohani mereka tetap. Mereka rindu dan cinta kepada Tuhan. Mengadakan ibadah dengan semangat yang menyala-nyala. WL-nya luar biasa, saudara-saudara. Saya sengaja tidak membahas secara eksposisi penggalian tentang penulisan daripada Yohanes tadi itu. Kan kita baru saja tahu dengan jelas bagaimana si orang buta itu sejak lahirnya dia itu buta. Yang kita persoalkan sekarang, supaya kita semua mengerti, kebutaan itu sebuah penderitaan, pergumulan, problem, masalah yang dialami si penderita. Dan itu identik bahwa kebutaan itu identik dengan penderitaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun orangnya, yaitu mengenai tentang hal sakit penyakit, mengenai hal tentang pergumulan hidup, hutang piutang, pekerjaan, perjodohan, masalah keluarga. Itu yang menjadi pokok persoalan kita. Tapi kita tahu dan kita percaya seperti apa yang dialami oleh Andrea Bocelli, orang buta itu. Tetap berharga, dia yang rendah ditinggikan, dia yang hina dimuliakan. Sekalipun hanya satu talenta bisa menyanyi. Kita yang ikut ambil bagian di dalam family ministry di tempat ini, saya pikir kita ini sudah orang-orang yang diseleksi Tuhan. Jauh lebih berbahagia daripada si buta tadi dan lebih bahagia daripada Andrea Bocelli. Tapi kita harus melihat bagaimana kebutaan itu tidak menghalangi seseorang. Penderitaan juga tidak menghalangi seseorang. Pergumulan apapun tidak menghalangi seseorang untuk kita ini dihargai oleh Tuhan. Seperti saudara ketahui, ada banyak tokoh-tokoh di dunia sejak zaman abad ke abad. Mereka yang mengalami penderitaan kebutaan, tetapi mereka itu sungguh-sungguh luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ikut satu lomba nyanyi karaoke di kota tempat saya tinggal di Jombang dekat Surabaya, kotanya Gus Dur. Saudara tahu, saya ikut lomba itu yang juara nomor 1 orang buta mengalahkan yang melek. Kemudian saya kemarin juga ikut lomba lagi karaoke lagu Mandarin di Surabaya. Salah satu finalisnya itu
adalah orang yang buta dituntun istrinya. Saudara-saudara, lebih-lebih kalau kita lihat dalam konteks dunia, kita tahu akan mendengar sebuah tokoh namanya Helen Keller, buta dan tuli, tetapi dia satu-satunya wanita pertama yang dicatat lulus dari perguruan tinggi. Dia akhirnya dipakai menjadi penasihat untuk orang-orang cacat. Saudara-saudara, demikian juga kita mendengar dari sejarah Presiden Amerika yang ke-32 Franklin Delano Roosevelt. Presiden yang buta. Indonesia juga punya pengalaman. Indonesia punya presiden buta siapa? Gus Dur. Saudara-saudara. Tapi bagaimana kita tidak meremehkan orang-orang yang buta semacam itu? Tetap sama Tuhan dipilih dan dihargai. Ada lagi tokoh dari Prancis namanya Braille, Louis Braille yang dari Prancis. Dia menciptakan bagaimana membaca dan menulis bagi orang-orang khusus orang buta dengan huruf-huruf Braille-nya, saudara-saudara. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang buta, bagaimana mereka itu sungguh-sungguh punya prestasi dunia yang mencenangkan. Bagaimana dengan kita yang mengalami problem sebagai gembala sidang pun mengalami persoalan. Sebagai suami, sebagai istri, tidak ada seorang pun yang tidak akan lepas daripada itu. Tetapi kita yakin bahwa seperti apa dilakukan. Di situ tadi kita baca bagaimana di dalam ayat yang ketiga tadi, karena pekerjaan-pekerjaan harusnya Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Pekerjaan-pekerjaan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan kerjakan untuk boleh memulihkan seseorang, untuk boleh untuk menaikkan seseorang, untuk boleh untuk memuliakan seseorang. Ini sudah dikerjakan di dalam kitab-kitab kita. Bagaimana Yesus yang lahir di kandang itu langsung dimuliakan menjadi raja di atas segala raja. Dan dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Anything is possible for someone who has faith. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kepada siapa saja yang percaya. Bagaimana Tuhanku adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan setiap orang. Tidak memilih dan tidak memilah. Saudara-saudara, Tuhanku adalah Tuhan yang adil, saudara-saudara. Persoalannya, saudara-saudara, ya, bagaimana supaya kita bisa berharga di mata Tuhan. Paling tidak ada beberapa hal yang kita percaya dengan iman kita. Kita berharga di mata Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan dan satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harga mati. Seringkali saya sampaikan dalam saya sharing firman. Hidup kita adalah hidup karya salib. Tidak ada salib, tidak ada keselamatan. Dan dengan karya salib kita menuju dua arah. Vertikal dan horizontal. Dikatakan dalam Matius berapa ya? Matius 16 ayat 4 berapa tuh saya lupa itu. Ya. Ya ada. Dikatakan siapa yang mengikut aku dia harus memikul salib dan menyangkal diri dan mengikut aku, saudara-saudara. Karya salib itulah yang berkenan bagi Tuhan. Dan itu kita lalui. Sekalipun kita ini punya masalah, persoalan, problem dalam hidup kita apapun bentuknya. Seperti yang baru saja digambarkan orang buta. Buta mulai lahir sampai Tuhan bisa menyembuhkannya. Dan itu juga persoalan bagi kita yang punya persoalan hidup kita. Kita tidak peduli siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai seorang gembala, pendeta, atau siapa, bukan persoalan. Tiap orang pasti punya masalah. Tapi tetap kita berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan dengan tangannya yang punya kuasa, dia sanggup untuk melakukan segala perkara, untuk membantu dan menyelesaikan masalah kita. Yang pertama secara vertikal, percaya kepada Tuhan. Tidak bisa tidak, harus tetap percaya. Kemudian kalau kita vertikal yang ke bawah,
kita memiliki akar yang kuat di dalam Dia. Akar menghadapi persoalan apapun, tetap yakin dan percaya. Di balik masalah kita, pasti ada maksud Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pasti memberi pertolongan, ya Tuhan, yang kita alami tidak lebih daripada kemampuan kita. Ya. Dan kemudian secara horizontal, ya, kita harus semangat, semangat, semangat. Jangan pernah putus asa, saudara-saudara. Bersyukur selalu dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Setia, setia, dan setia. Dan tidak lepas daripada itu, terus berusaha, berusaha. Itu penting, saudara-saudara. Jadi jangan kalau kita punya persoalan, langsung kita dengan gampangnya, udah kita doa saja. Nanti dulu. Ada banyak orang-orang yang memberitahu, ya mungkin kepada jemaat, kepada tetangga atau siapa, berdoa saja, berdoa saja. Kalau perlu malah lebih ekstrim. Jangan ke dokter, cukup beriman saja. Loh, bukan salah. Ya, tapi kurang tepat. Karena apa? Tuhan memberikan hikmah kepada kita. Kalau engkau sudah tidak mampu lagi deadlock jalan buntu, itulah yang sangat penting kalau kita hanya menyerahkan. Terserah sudah Anda, aku sudah give up, putus asa. Satu saja kepada Tuhan. Tapi berapa banyak teman saya yang di kampung, orang kaya, saudara-saudara, istrinya kena kanker, dia nurut katanya pendetanya, udah nggak usah ke dokter, puasa saja, macam-macam dia lakukan. Iya toh, saya juga tidak tahu kenapa. Ya, akhirnya mungkin menumbuhkan iman semacam itu, tapi mungkin juga dari pihak suaminya pelit, kita nggak tahu. Orang kaya, akhirnya meninggal lah istrinya. Saudara-saudara. Jadi kalau kita hari-hari punya penderitaan masalah, tetap berusaha, berusaha, berusaha. Dengan setia, taat, tidak putus asa. Kalau deadlock jalan buntu, barulah kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana di Mazmur 63 waktu Daud dikejar oleh Rasul Paulus, oleh Raja Saul, mau dibunuh. Daud dikasih tahu sama Yonatan, lu dicari bapak gua, mau dibunuh. Dia lari ke gurun. Di Mazmur 63 itu. Saudara-saudara, sampai di sana dia mengalami deadlock jalan buntu. Akhirnya dia duduk di tempatnya dan dia berkata, aku ingat bagaimana Tuhan sudah menolong aku. Dia ingat, dia flashback kembali kehidupannya. Akhirnya itu membangkitkan semangat dia lebih berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita mengalami satu persoalan yang sudah deadlock jalan buntu, ya haruslah kita yang terakhir, dan itu merupakan satu-satunya yang utama. Berseru, berserah, memohon kepada Tuhan. Tapi belum jangan begitu ngomong, udah doa aja. Duitnya ada, kesempatan ada, dia nggak mau berusaha lebih dulu langsung doa. Memang Tuhan memang dibikin gampang begitu. Tuhan akan memberi hikmat kepada kita sebagai umat-umatnya. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini ujian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Khususnya yang berkumpul dengan kita pada sore hari ini. Semuanya adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi juga tidak pernah luput, kita pasti punya persoalan dalam hidup ini. Besar, kecil, lama, singkat, dan lain sebagainya. Itulah harusnya sama seperti apa yang dialami oleh kita semua, yaitu berseru, berserah, dan memohon kepada Tuhan dalam segala caranya. Saudara-saudara, ingat, saudara-saudara, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap setia, ya, berusaha. Itu penting. Kita yang ini yang dari orang yang tidak diperhitungkan, orang yang punya persoalan yang hina tidak dianggap oleh dunia, tapi oleh Tuhan dianggap. Ya, kita ini memang siapa? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jangan terlalu gampang putus asa.
Karena kita ini adalah orang-orang yang sekalipun dunia tidak memandang kita karena kita orang yang tidak punya apa-apa, karena kita berpendidikan rendah. Nggak usah takut. Kita berharga di mata Tuhan. Saya ada cerita, saudara-saudara. Saya punya kakak ipar, dan dia punya saudara kakaknya di daerah Mojokerto, Surabaya itu. Saudara, dia itu satu hari pergi ke orang pintar, tidak jauh dari Mojokerto, ke tempatnya Suhu, karena dia belum terima Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Suhu itu berkata, engkau umurnya tidak lama lagi, tidak panjang. Dia sangat kaget dikasih semacam itu. Sehingga dia pulang. Dia cerita warganya. Anaknya perempuan nggak terima. Dia langsung berangkat pergi lagi ke tempatnya Suhu itu. Suhu berkata tepat seperti dikatakan kepada papahnya. Orang yang kamu cintai umurnya tidak panjang. Saudara-saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya papa dan anak dan keluarganya kumpul di rumah mereka nangis. Bertangis-tangisan saudara-saudara. Dan kebetulan kakak saya yang tertua itu kan ada hubungan famili itu karena iparnya. Dia datang ke Mojokerto. Dia berkata, yang punya umur itu bukan suhu. Yang menentukan orang itu bukan suhu, tetapi Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saudara tahu, saudara-saudara, yang deadlock, yang belum kenal Tuhan saja, Tuhan tetap menyayangi dia. Saudara, dia akhirnya diberi umur panjang 15 tahun lamanya dan hidup, dan setelah itu dia juga terima Tuhan Yesus, dibaptis dan lain sebagainya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa Tuhan kita? Orang boleh memandang kita, tapi justru Tuhan tahu kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, banyak cerita semacam itu, saudara, yang kita alami, saudara-saudara, di sekitar kita. Ya, saya juga dulu pernah jadi seorang pengusaha waktu di kampung. Saya punya karyawan 100 orang sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya punya pengergajian kayu jati, saya punya pabrik ubin dan lain sebagainya, saudara. Alhasil tahun sekitar hampir tahun 90 saya jatuh bangkrut karena proyek saya 400 juta pada waktu itu, bagi sekarang ya miliaran. Itu proyek itu saya gagal. Utang banyak. Saudara-saudara, saya hanya bisa berserah dan berdoa kepada Tuhan. Sudah Tuhan, kalau ini beres urusannya Tuhan, aku nggak mau usaha begini, aku mau hidupku untuk Tuhan saja. Betul saudara, saya diundang pesta, di pesta itu saya round table, ya, makan satu meja 10 orang, ya, itu saya diundang di meja depan, dan yang duduk di samping saya 9 orang itu, saya punya hutang belum bisa bayar. Anda bisa bayangkan saudara-saudara, betapa malunya, bahkan saya dilayani oleh mereka-mereka itu. Tetapi saya hanya berdoa. Kalau kita berusaha, kita sudah berserah, Tuhan turun tangan, semua dibereskan. Dan perusahaan itu saya serahkan sama kakak. Aku nggak mau lagi ini. Saya mau sekarang menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, saya akhirnya diangkat menjadi ketua pendeta-pendeta di Jombang 8 tahun. Tahun 97 sampai 2005. Kemudian 2005 saya pindah ke Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2008 saya beli rumah di Gading Serpong. 2012 istri saya meninggal, saudara-saudara. Ternyata Tuhan luar biasa, berharga di mata Tuhan. Persoalan kita apapun dituntut kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragu dan bimbang. Siapa yang dianggap hina, rendah, tidak berapa-apa, tidak ada apa-apanya. No. Saya melayani di kelompok gereja tunanetra, saudara. Mereka happy, mereka senang sekali, mereka bisa puji Tuhan. Karena apa? Kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, penuh kasih, penuh kuasa. Dan kasih dan janjinya tidak pernah
berubah. Tetap ya dan amin terjadi pada hidup kita. Saudara-saudara, saya ada satu kisah yang luar biasa juga, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah mendengar apa yang saya sampaikan. Ada seorang anak gelandangan. Tinggal di kota Jombang, kota saya. Ya. Saya kan lama di sana. Saya mulai kecil. Saya lahir di Klaten. Kemudian tahun 49 saya pindah ke Surabaya. Tahun 51 saya pindah ke Jombang. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Karena anak gelandangan itu jalan, di jalan-jalan. Dia pegang batu, dia lempar-lempar pohon, lempar burung, dan lain sebagainya. Kira-kira anak itu umurnya sekitar di bawah 10 tahun, saudara-saudara. Ya, tidak diketahui siapa orang tuanya, tinggal di mana, tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara-saudara, pada satu hari, dia diambil seorang ibu dan dikirim ke Surabaya, di panti asuhan Katolik Don Bosco di Jalan Tidar, saudara-saudara. Anak itu di sana tetap nakal, saudara-saudara. Pada akhirnya satu hari dia minggat dari sana, pulang lagi ke Jombang, ke kotanya yang dia oleh ibu itu dibawa ke tempatnya, ya, panti Don Bosco itu, panti anak-anak yatim. Masih tetap begitu, ya, mandi di kali, ya, dan tidak tahu bagaimana hidupnya mereka. Sama ibu itu ditangkap lagi, dikirim ke Surabaya, saudara-saudara. Dimasukkan ke panti asuhan tadi itu, Don Bosco di Surabaya, saudara-saudara. Masa berjalan, Tuhanku berkarya, menyatakan segala kemuliaan-kemuliaan yang terjadi, yang sudah dialami oleh orang yang tidak dipandang oleh dunia. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dan dia di sana akhirnya diangkat menjadi kepala anak-anak asrama. Dia sudah berubah total menjadi anak yang penurut, anak yang setia, banyak berdoa. Hidupnya menjadi contoh, saudara-saudara. Si anak gelandangan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara. Dan kalau dia pulang ke Jombang, saya tahu, saudara-saudara, tidak ada waktu untuk bermain-main kecuali berdoa, 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 berdoa. Karena dia tuh masih belum mampu untuk bekerja waktu masih SD, SMP itu. Dan dia hanya berdoa, berdoa, berdoa. Pada akhirnya Tuhan meninggikan dia yang hina itu, saudara-saudara. Dia bisa kuliah di Jakarta, di Universitas Atma Jaya di Jakarta. Dan dia kuliah di kedokteran, tinggalnya di Kris Katedral, di depannya Masjid Istiqlal, saudara-saudara. Saudara-saudara, akhirnya dia menjadi seorang dokter. Dari seseorang gelandangan, haram tidak diketahui asal-usulnya. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Amin, saudara-saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Dia punya 2 anak. Anak yang pertama konsultan pajak. Sekarang punya rumah, punya keluarga, punya 2 mobil. Saudara-saudara. Anak yang kedua juga dokter lulusan Atma Jaya, ngambil spesialis di Filipina, dan kemarin tinggal di Bali untuk praktek, untuk penyesuaian gelar spesialisnya. Istrinya adalah anak tunggal dari seorang dokter, dan istrinya itu lulusan S2 dari Australia. Siapa yang menyangka, saudara-saudara, seorang yang sangat sederhana, yang tidak berhitungkan. Saudara-saudara tahu, saudara. Saya tahu siapa yang mengangkat dia, ibu yang memasukkan dia ke asrama. Itu adalah mamah saya almarhum, ibu saya almarhum. Sehingga saya tahu hari-hari kehidupan si anak gelandangan menjadi seorang dokter. Jadi disitulah, saudara, kita tahu. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Berharap pada Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Karena hanya dialah yang tahu pergumulan dan permasalahan hidup kita. Jangan pernah takut saudara punya masalah, problem apa. Usaha. Tetapi jangan pernah lupa. Berdoa itu yang lebih diutamakan, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saya tidak akan memperpanjang khotbah saya. Saya akan ceritakan sebuah kisah nyata yang berikutnya yang sungguh spektakuler, saudara-saudara. Demikian juga, saudara-saudara, waktu itu saya akan ada juga kenalan di Jogja. Saya di Jogja itu tahu sebuah orang keluarga kaya yang tinggal di Malioboro. Saya tinggal di situ, saudara-saudara. Waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang pembantu rumah tangga, ya, dan dia memang masih berumur belasan tahun, belum ada 20, ya masih 17 tahun begitu. Si anak pembantu rumah tangga yang cantik itu, saudara-saudara, tinggal di situ di keluarga yang kaya. Saudara tahu, dia dihamili sama anak bosnya. Betapa sangat ironis sekali. Dan dia mau balik ke kampung, nggak berani, saudara. Takut dibunuh, takut diusir, takut diapa-apain sama orang tuanya. Bahkan dia malu, saudara. Tetapi puji Tuhan, dia ditolong sama adiknya yang menghamili dia untuk ditampung di rumahnya, juga di Jogja, saudara-saudara. Dia bekerja di situ sebagai pembantu rumah tangga. Siang dan malam dia bekerja di situ, saudara. Saya lihat, soalnya saya juga kenal dengan keluarga itu, saudara. Dan dia di situ kerja, tidak bicara apa-apa. Dia dari seorang yang tidak seiman dengan kita, tapi Tuhan melihat, Tuhan mengasihi dia. Dia ditangkap dan dia dijadikan anak Tuhan Yesus. Dia selalu pergi ke gereja, saudara. Masa berjalan, saudara-saudara. Dia anaknya udah lahir, nama anaknya itu Yati. Sehingga saya kalau panggil dia mama itu mamanya Yati. Anaknya perempuan. Dan dia pergi sekolah minggu bersama dengan anak bosnya yang sama-sama perempuannya. Saudara-saudara. Kita sadar, saudara-saudara. Orang yang belum kenal Tuhan sampai kenal kepada Tuhan padahal dia menderita. Tapi gambaran semacam inilah yang Tuhan lihat bagaimana dalam penderitaannya. Dia tidak pernah bicara dengan siapa. Saya pun ke situ. Saya lihat dia. Sama sekali tidak pernah bicara dengan kita. Tidak pernah bicara. Dia bekerja di dapur. Dia bersihin kamar mandi. Dia apa saja pembantu rumah tangga. Dia nyapu dan ngepel, saudara-saudara. Bagaimana dia di dalam penderitaan pengorbanan dia untuk anaknya. Tapi Tuhan menghargai dia. Sekalipun seorang pembantu rumah tangga, dia tangkap oleh Tuhan untuk datang ke gereja. Tiap minggu ke gereja. Anaknya ke sekolah minggu, saudara-saudara. Kuncinya di situ yang utama. Dekat dengan Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang dahsyat. Saudara, waktu berjalan dan berjalan, saudara-saudara. Satu hari saya ketemu dengan sang ibu lagi di situ satu hari. Ibu ini sudah bungkuk badannya. Rambutnya putih. Giginya sudah pada tanggal. Sudah rontok giginya, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan seorang ibu. Mulai gadis dihamili sampai dia bekerja semacam itu demi anaknya. Tapi ingat, dia cinta dan setia kepada Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, apa kata dunia. Dia peduli apa kata Tuhan. Saudara tahu, Tuhan itu melihat penderitaan orang-orang. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sukses, orang yang kaya. Tuhan melihat hati-hati yang begini, tapi yang cinta kepada Tuhan. Anaknya perempuan satu-satunya itu, saudara-saudara. Pada akhirnya, namanya Yati itu diangkat oleh Tuhan, mendapatkan suami seorang pimpinan bank swasta di Jogja. Saudara, kita mau bicara apa? Yang diremehkan dunia, dihargai Tuhan, diangkat, dihina dan dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana seorang pembantu, anaknya perempuan, dan memang kebetulan juga cantik, anaknya cinta Tuhan. Itu loh, cinta Tuhan. Dinaikkan harga dirinya dari seorang pembantu rumah tangga, anaknya bisa dikawin sama pimpinan bank di Jogja. Saudara-saudara, mengambil beberapa cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Waktu engkau mengalami kebutaan seperti yang dialami oleh pengemis buta,
Orang boleh buta matanya, tapi jangan buta hatinya. Orang boleh menderita apapun dalam pergumulannya, tapi tetap dituntut semangat, never give up, tidak putus asa. Tetap percaya bahwa hidup ini milik Tuhan, untuk Tuhan. Saudara-saudara, yakin dan percaya, berbahagialah kita yang hidupnya sempurna. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita dipercaya oleh Tuhan, yang hari ini menjadi gembala-gembala pimpinan Tuhan yang dipakai Tuhan. Ingat dan percaya, Tuhanku luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana. Namun kami mengerti, bagaimanapun juga Engkau adalah Allah yang berperkara dalam hidup kami, yang mengubah tidak mungkin menjadi mungkin, yang miskin menjadi kaya, yang hina Tuhan Kau muliakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami hanya percaya Engkau Allah yang berperkara luar biasa. Kami semua kagum akan Engkau Tuhan. Engkau yang mengangkat kami ya Tuhan. Segala pergumulan masalah yang hari ini mengalami kesulitan apapun bentuknya, Tuhan datang dan menolong kami semua. Demikian juga bagi setiap kami yang ikut ambil bagian daripada Zoom pada sore hari ini, kami percaya Engkau selalu melawat dan menjaga setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menghargai kami. Yang dulu kami tidak tahu kami harus begini, tapi siapa kami? Akhirnya Tuhan pakai kami untuk menjadi alat-Mu yang efektif. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Mingguan. Terima kasih Apanya. Bapak Gunawan Chan. Tidak ada suaranya Pak Mingguan. Kedengeran nggak teman-teman? Semua suaranya? Kedengaran. Nah, itu berarti ini handphonenya Pak Gunawan Chan ini. Halo? Ya, terima kasih hambanya. Pak Gunawan Chan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita harus menyadari ya, bahwa kita ini semua berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Ya, kita harus pelihara hidup kita ini sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai salah jalan, jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan. Karena tadi dikatakan ada 4 hal ya. Kita harus tetap percaya saja kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita harus memiliki akar yang kuat. Di dalam mana? Di dalam firman Tuhan, ya, yang sudah mengajarkan kita untuk bisa terus baca Alkitab setiap hari, ya. Karena di Mazmur 1 ayat 2 ya, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, ya, kau akan benar-benar menjadi pelayan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, kita harus tetap berusaha ya, tetap setia, kuat, ya, berdiri ya. Terus jangan pernah kita tawar hati jauh dari Tuhan. Kita harus terus taat dalam berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur selalu dalam keadaan apapun, dalam kehidupan apapun ya. Ingat, ada tangan Tuhan yang tidak akan pulang panjang menolong setiap kita tepat pada waktunya. Dan yang luar biasa, telinga Tuhan itu selalu Dia sendengkan bagi yang setia berseru kepada Tuhan, memanggil Dia. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap eksis. Saya kenal juga dengan Pak Gunawan Chan ini, semangatnya luar biasa ya. Saya kenal dari tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2016 kalau nggak salah ya. Sudah 7 tahun. Pertama kali kita melayani di Rancasari, jadi Ibu Pendeta Yohana itu. Ya, betul. 2016 ya. Lama itu.
Saya dengar Bu pendetanya udah kawin ya akhirnya ya. Sudah menikah. Sudah menikah ya. Wah, puji Tuhan. Nah, sekalipun umurnya 60 tahun ya, kalau nggak salah, betul ya. Ya masih muda lah. Haleluya. Ya, terima kasih yang banyak. Bapak Gunawan Chan, tetap semangat ya. Tetap Amin. melayani Tuhan. Saya doakan terus ya, sehat, semangat 45 ya. Selalu melayani Tuhan ya. Tidak pilih-pilih ya, apalagi kalau disuruh pelayanannya yang wah orang nggak mau, Pak Gunawan Chan mau ya, luar biasa ya. Tetap setia melayani Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan, terlebih lagi anaknya yang di Amerika ya, juga yang ada di Toraja ya Pak, anaknya ya, Ya. di Toraja ya. Cucunya udah berapa ini Pak Gunawan? 4, 2 di Amerika, 2 di Toraja. Wah, puji Tuhan ya. Berarti sama cucunya saya juga 4 ya. Tuhan berkati Pak Gunawan Chan. Silakan Pak Sutarjo, satu buah pujian sebelum doa syafaat. Baik, terima kasih Pak Pendetako, Pak Gunawan, luar biasa firman kita hari ini. Sangat pujian, percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sapanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah, percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Silakan banyak untuk berdoa. Pak Setiadi kelihatannya nggak ada. Ibu Lydia Jumali berdoa. Lydia Jumali, silakan berdoa. Ya buka. Ya puji Tuhan ya. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih di sore hari ini kami sudah dibekali firman. Dan mata-mata kami boleh diselipkan kembali, mata rohani kami bisa melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Tuhan mencintai semua ciptaan-Mu ya Bapa. Biarpun mereka masih banyak kekurangan, kesalahan, tetapi Allah begitu mengasihinya. Sebab itu Tuhan kami bersyukur biar apa yang kami sudah dapati kami juga bisa melakukannya Tuhan. Seorang ibu yang mengasihi anak Tuhan dan juga diberikan didikan dan juga dititip dan menjadi orang yang bisa menolong orang lain juga ya Bapak. Itulah satu kebaikan Tuhan di mana Tuhan yang sudah menolong semuanya. Pakai terus Tuhan Bapak Pendeta Gunawan Tuhan, biar Engkau terus sertai campur tangan-Mu, biar berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidupnya, pakai dalam pelayanannya, dalam pujian Tuhan, biar boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang sekitar, yang mereka juga mendengar pujian-pujiannya Tuhan, biar kuasa Tuhan terus menolong buat anak-anak, mantu dan cucunya, Tuhan berkati, melindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Hendra, Tuhan jamah, Tuhan tolong, berikan kesembuhan, kesehatan Tuhan, biar kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan, Kau pakai terus, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, berkati semua anak mantu cucunya, tolong semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kami yang sudah mengikuti jom Tuhan sore hari ini dari Family Ministry, Tuhan tolong semuanya, berkati kami semuanya Tuhan. Kau tahu semua keadaan kami, yang datang dengan sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang datang dengan kekurangan Tuhan tolong semuanya Tuhan jamah, dan juga kami mendoakan buat Lia Tuhan, kakinya biar Tuhan pulihkan kembali, biar sehat kembali,
Biar Tuhan campur tangan dan menolongnya. Obat-obat yang dipakai Tuhan boleh membawa kesembuhan, membawa kesehatan kembali buat Lia, boleh bergerak kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tolong Yabes juga Tuhan, kau berkati dalam Tuhan mengikuti sinetron, biar kiranya boleh mendapat Tuhan pekerjaan yang lebih baik lagi. Tuhan buka jalan semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan terus memimpin langkah-langkah kami untuk hari ke depan. Biar kami lebih lagi untuk melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib ya Bapak. Kami serahkan juga Tuhan keadaan kampanye yang masih berjalan juga buat Wapres Tuhan. Tanggal 14 pemilihan presiden, biar Tuhan tolong ada keamanan, ada ketertiban, bahkan tidak ada kecurangan. Biar Tuhan tolong semua KPK yang dipercaya, panitia-panitia yang mengambil bagian, Tuhan tolong semuanya. Biar hati mereka Tuhan tertuju di dalam pekerjaan yang sudah dipercayakan. Kami serahkan seluruh Indonesia ini Tuhan, mengambil seorang presiden yang benar-benar bisa mengayomi rakyat, bisa bekerja, bahkan bisa meneruskan Tuhan semua Tuhan program yang sudah diadakan, biar boleh diteruskan dengan baik ya Bapak. Terima kasih, biar kiranya Tuhan akan tolong semuanya ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong buat pemerintahan kami. Biar Tuhan sertai, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa kami, permohonan kami. Pakai semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang mereka bisa kerjakan, biar mereka kerjakan Tuhan. Semuanya untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga buat ulang tahun family ministry Tuhan yang ketiga. Biar Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu yang akan datang Tuhan. Biar kuasa Tuhan menolong, menyertai dan campur tangan. Biar mereka datang boleh membawa damai dan sukacita. Karena Tuhan yang sudah menolong dalam family ministry ini Tuhan. Sudah berjalan 3 tahun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menolong, menyertai dan campur tangan. Berkati terus Pak Mingguan sebagai pimpinan, sebagai Tuhan yang mengadakan ibadah Zoom ini Tuhan sertai semuanya. Bahkan yang mengikuti juga, yang membantu juga, tolong semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih tambahnya Bapak Gunawan, masih bisa Amin. Masih bisa bincang-bincang Pak Gunawan, atau mau makan? Ya, kalau mau ya aja. Itu ada di situ ada Pendeta Mikael Utama.
Mikal Oh, Utana. ya. Oh ya. Ya, Masih ya. ada? Masih. Ya, silakan Bu Mikal Kutana itu dipanggil sama Gunawan Cer. Ya kan termasuk anakku, Ibu Mikal Kutana itu. Siap. Katanya ada di Belum